warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMK Kapin, Bapak Suwaris Esos. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sofyan MM selaku pengajar praktek dari calon guru penggerak di sekolah SMK Kapin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ernawati SS selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan juga tentunya yang hari ini mempunyai hajat Bapak Adi Wibisono yang hari ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dan arahan dari pengajar praktik Bapak Sofyan MM. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Bapak Kepala SMK Kapin Bapak Suwaris Esos. Kemudian paparan diskusi oleh calon guru penggerak Bapak Adi Wibisono. Dilanjut dengan sesi tanya jawab dan penutup. Nah, Bapak Ibu, demi kelancaran kegiatan diskusi kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita meningkat ke acara yang berikut, yaitu sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh pengajar praktik Bapak Sofyan MM. Kepada Pak Sofyan, silakan. Visi sekolah itu bisa berubah atau tidak? Bisa. Oke. Benar bahwa visi sekolah itu bisa berubah. Belum lama saya pernah ke beberapa sekolah visi. Bayangkan belum pernah berubah visi ya gitu ya. Ya terlepas dari mungkin belum tercapainya target visinya, wallahu alam gitu ya. Tapi yang jelas ketika diberikan masukan mereka kaget, oh boleh dirubah Pak, boleh, dan sangat boleh bilang. Karena zaman telah berkembang, segala sesuatunya berubah, dan visi itu adalah cita-cita Pak dari sekolah. Bapak bikin sekolah mau jadi sekolah apa, dan harapan dari semua sekolah ini mau jadi sekolah apa, dan kemudian itu kemudian menjadi cita-cita bersama yang harus dicapai, sehingga akhirnya Bapak membuat misi dari visi yang sudah dibuat. Lalu kemudian untuk membuat semua proses itu, cita-cita itu bisa terjawab, maka harus di breakdown lagi menjadi program. Sehingga dari program itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai visinya ya, yang tentunya nantinya akan berimpact pada misalnya ada penganggaran yang harus dibuat di situ ya, kemudian macam-macam intinya, sehingga akhirnya cita-citanya, mimpinya sekolah itu tercapai gitu. Jadi itu yang kemarin sempat gitu ya, ketika kita diskusi atau sempat ketika silaturahim ke beberapa sekolah gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini bersama dengan Pak Adi Wibisono, nanti Pak Adi punya visi versi pendidikan beliau gitu ya, yang mungkin bisa menjadi masukan, yang mungkin juga itu bisa menjadi boleh jadi itu berkolaborasi menjadi satu visi sekolah. Lalu kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visinya. Karena kalau udah bikin visi nggak ditunjang dengan perilaku yang sesuai, ya tentunya akan berdampak nanti kepada tidak sampainya ke visi yang diinginkan, menghasilkan perubahan bersama. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti didiskusikan bisa memberikan hal yang baik untuk kepentingan sekolah di masa-masa yang mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala SMK Kapin Bapak Suwaris, dipersilakan. Terima kasih.
Terima kasih Bu Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan guru ini dalam rangka salah satu program dari calon guru penggerak, di mana pada siang hari ini kita dihadiri oleh Bapak Sofian MM selaku guru pengajar praktik. Selamat datang Pak. Tadi Bapak Sofian sudah menyampaikan di mana salah satu kegiatan kita pada siang hari ini kita sama-sama nanti mendengarkan paparan uraian yang akan disampaikan oleh Pak Adi Wibisono selaku calon guru penggerak. Hari ini kami sengaja Pak Sofian mengundang para Bapak Ibu guru, kepala program masing-masing jurusan. Ada program TKR, jurusan TKR, PP, distrik, kemudian TKR, dan termasuk Pak Adi sendiri TKJ dan DKP. Karena apa? Guru produktif termasuk program ini adalah salah satu motor cerminan sekolah itu nanti keberhasilan apa tidak, karena berkaitan dengan hasil daripada prakteknya. Sesuai dengan diskusi pada hari ini adalah berkaitan dengan masalah visi. Nah, ini berkaitan dengan kata perubahan. Bukan saya berpolitik ini. Ini ada kaitan perubahan juga ini Pak. Ya kan? Mudah-mudahan pasti kita akan senang mendengarkan kata perubahan itu yang kita nantikan. Perubahan itu pasti dari arah yang kurang baik ke arah yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Nah, kebetulan hari ini Pak Adi saya mendengarkan, melihat apa yang disampaikan oleh Pak Adi ini nanti sangat bermanfaat gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Sofian tadi, apakah visi misi sekolah itu bisa dirubah? Ya pasti. Yang jelas kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita tidak mengikuti, kita ketinggalan juga Pak Sofian ya. Sekarang zamannya kurikulum merdeka, kita masih JPSA atau kita masih menggunakan K13. Kita nggak, jelas kita ketinggalan Pak, kan gitu. Nah, makanya pada kesempatan ini saya selaku pimpinan Ganspak sangat berharap besar. Ini adalah Pak Adi salah satu guru yang terbaik mengikuti Bu Yati, yaitu guru penggerak. Kenapa saya bilang terbaik? Enggak semua orang bisa masuk ke situ, enggak semua orang bisa ikut, enggak semua orang bisa berhasil. Banyak tugas, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Mungkin Pak Sofian perjuangannya bukan main, bukan sebulan 2 bulan lah ya. Jadi memerlukan tenaga, pikiran, kesabaran, waktu. Waktu itulah yang paling penting. Saya dengar Bu Yati ke Jogja kemana gitu ya. Belum lagi masalah materinya, ya, kemampuan kita. Nah, saya selaku pimpinan memberikan kesempatan kepada semua guru. Silakan. Kalau nggak ikut nanti kita ketinggalan. Kita nggak berubah. Nah, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini Pak Adi mengajak kita berubah. Nanti sama-sama kita melihat ke arah mana, apa yang kita ubah nanti. Mudah-mudahan Pak Adi pemikiran itu adalah mudah-mudahan emas untuk sekolah kita, sangat berharga. Perubahan yang bagaimana?
Ya alhamdulillah, terima kasih anak-anakku pada hari ini juga ikut bisa mendengarkan dan membantu Pak Adi di dikaryakan anak-anak bisa membuktikan. Ini adalah salah satu membuktikan. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama apa yang disampaikan oleh Pak Adi nanti. Kalau ada kekurangan, ayo kita berikan masukan. Kita berdiskusi pada siang hari ini, mau ke mana arah yang kita bawa. Perubahan yang bagaimana? Apakah perubahan kekinian? Apakah perubahan bagaimana nanti? Mari kita sama-sama mendengarkan paparan dari Pak Adi. Sekali lagi, ayo kita sama-sama memberikan dukungan, semangat kepada Pak Adi. Semoga ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk sekolah kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan sambutan dan semangat untuk kita semua ya. Baik, kita meningkat ke acara yang berikut, Bapak Ibu. Untuk jeda, saya pantun dulu biar nggak tegang ya nggak? Pagi kayaknya deg-degan sama saya. Di sini cuma dihadiri PP kok, Pak, tenang aja. Saya dulu biasa. Buah zaitun dibuat kari, lalu dimasak. Presentasi sajikan yang terbaik untuk negeri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta teman-teman jangan tegang, karena kalau teman-teman tegang saya ikut tegang. Baik teman-teman, izin Bapak Sofyan, Bapak Suwarlis, Bu Yati dan Miss Erna, saya berdiri di depan. Yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Suwarlis, Sarjana Sosial selaku Kepala SMA Kapin, Bapak Sofyan MM selaku pengajar praktik program guru penggerak angkatan 9 untuk DKI Jakarta, Ibu Yati Kurniati MPD selaku wakil bidang kurikulum, dan Ibu Ratnawati selaku wakil kesiswaan, dan Bapak Ibu guru semua serta kepala tata usaha yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Kalau tadi Bu Yanti sudah 2 kali belum Bapak Ibu pergi maulid ke Kampung Buni, pulangnya bawa besek 2. Di sini diskusi bersama Bapak Ibu semua. Saya Adi Wibisono, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Kapin. Pada kesempatan kali ini memang salah satu program guru penggerak selama program guru saya calon guru penggerak memang akan didatangi oleh Pak Sofyan selaku pengajar praktik setiap bulan ya, untuk dimonitor, dilihat apakah saya sudah belajar menjadi agen perubahan di sekolah, seperti itu. Mudah-mudahan atas dukungan Bapak Ibu semua saya bisa belajar, bisa maju dan menjadi agen perubahan yang bisa membawa perubahan positif di sekolah, khususnya di SMA Kapin. Pada kesempatan kali ini saya berada di sini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, bukan. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih hebat dari saya. Namun di sini Bapak Ibu semua untuk berkolaborasi, berdiskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, Bapak Ibu, jadi kita sama-sama berkolaborasi dan berdiskusi
Jadi nanti dialognya tidak satu arah, tidak hanya dari saya saja, namun nanti dari Bapak Ibu guru semua. Saya mohon masukan dan ide-idenya. Lanjut. Nah, tujuan diskusi kita kali ini adalah mendiskusikan cita-cita murid di masa yang akan datang. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru semua pasti punya cita-cita, punya harapan, punya mimpi terhadap murid-murid Bapak Ibu semua. Kemana akan kita bawa nih murid-murid kita ke depannya? Ya, karena kita yakin murid-murid kita ini nantinya akan menjadi penerus bangsa. Nah, nanti di sini kita sama-sama coba mengupas kira-kira mimpi kita mau kemana dan seperti apa, Bapak Ibu. Lanjut. Nah, sebelum kita berbicara masalah mimpi, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan kita. Pada saat ini penerapan kurikulum merdeka, ya, tujuan pendidikannya selaras dengan filosofi Bapak kita antara menuntun segala ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini saya menekankan atau menggarisbawahi pada kata menuntun. Jadi kita sebagai pendidik sama-sama menuntun murid-murid kita, membersamai murid-murid kita untuk mencapai tujuan yang mereka harapkan. Kita membersamai agar mereka on the track sesuai dengan jalurnya. Jika mereka belok sedikit, kita ingatkan. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya kita harus punya jalurnya. Melalui apa? Visi yang akan kita buat. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lanjut. Nah, untuk mewujudkan visi itu bagaimana, Bapak Ibu? Nah, kita harus punya nilai dan peran guru penggerak. Ya, saya rasa Bapak Ibu semua saat mengajar pasti sudah menerapkan nilai dan guru penggerak, ya, yang antara lain satu, menjadi pemimpin pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelasnya masing-masing. Bapak Ibu guru sudah menerapkan itu saat Bapak Ibu mengadakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, ini yang penting. Ini kita duduk bersama di sini berdiskusi, ya, untuk memulai sesuatu yang positif, membentuk komunitas praktisi. Apabila hal ini kita lanjutkan, kita akan terbentuk satu komunitas praktisi di SMK KAPI. Insya Allah mudah-mudahan kita akan lakukan secara kontinu. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Nah, jadi coach guru lain artinya setiap Bapak Ibu pasti punya kelebihan masing-masing, punya kemampuan yang hebat, yang mampu nanti ditularkan ke guru lain. Kita sama-sama sharing pengetahuan kita, sharing kemampuan kita, agar kita bisa menjadi coach bagi guru lain. Minimal di sekolah kita. Jika kita sudah belajar, nanti kita bisa menambah bagaimana kita bisa menjadi coach bagi guru lain di sekolah lain. Itu luar biasa Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menggapai itu. Dan yang keempat adalah menjalin kolaborasi antar guru. Nah, ya, kita di sini akan berdiskusi, berkolaborasi. Ini kita lakukan ya di poin 4, makanya saya garis bawahi. Kita akan melaksanakan kolaborasi. Ya, tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya diskusi, sesuatu tidak akan bernilai. Tapi dengan masukan Bapak Ibu semua, ya, ide-ide Bapak Ibu semua yang nantinya akan menjadi satu perwujudan visi sekolah. Dan yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid dengan kita mampu menjalankan poin 1 dan sampai 4. Tentunya harapan kita adalah bagaimana bisa menciptakan satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Seperti itu Bapak Ibu. Ini kayaknya Bapak Ibu guru tegang semua ini. Tenang Bapak Ibu, relax, kita diskusi Bapak Ibu. Coba next. Nah, biar gak tegang nih, kita ice breaking dulu ya. Setuju ya Bapak Ibu guru ya?
Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong, Bapak Ibu pasti punya handphone. Iya, coba di browsernya kita buka menti.com. Iya, yang ya, ini kita bisa. Oke, kita ice breaking dulu nih Bapak Ibu guru. Ya, biar nggak tegang nih, santai. Kita lihat nih kecepatan tangan Bapak Ibu guru dalam menjawab. Sudah bisa dibuka Bapak Ibu guru? Sudah, menti.com. Nanti masukin kodenya, betul ya? Betul. Iya. Sudah ada? Ada. Ada belum? Ini menti.com Pak. Menti.com. Nah, siap Bu Yati sudah. Iya. Kalau sudah nanti Bapak Ibu minta dimasukkan kode 546-77216. Mudah-mudahan terlihat Bapak Ibu ya. Sudah Mas Ariel? Ya. Coba dibantu Jikri. Next. Iya. Kita lihat, kita mendukung. Iya, sudah 3 Bapak Ibu guru, 4 yang sudah hadir. Ini ada yang gambar kucing, ada gambar kambing. Tenang, ini tidak mewakili ini ya, profil Bapak Ibu ya. Ini sudah kaca. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Nah, udah kalau berarti semangat terus ya. Betul sekali. Ada 5. Iya, 7. Ada 7 yang hadir. Ya. Biar kita relax dulu. Sudah ada 7. Sudah semua masuk? Sudah. Pak Handi sudah? Sudah. Pak Handi, Pak Jamal? Sudah. Oke. Miss Erna sudah? Oh belum. Oh. Baik. Oke. Kalian sudah? Oke. Di layar Bapak Ibu ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Langsung jawab, pencet. Iya, sudah? Bukan yang bukan tadi. Iya. Ini kok belum masuk ya? Coba diulang. Ulang lagi. Ya, nice. Kita coba masuk lagi. Udah ada yang ngasih jempol. Iya. Untuk ada 2 pertanyaan. Oh iya. Satu lagi yang terakhir. Ibu sambil buka mentinya dulu. Sudah, masuk lagi. Sudah disubmit kembali 546-77-21. Sudah masuk?
2, 3, 4, 5, 6. Ya, join quiz Pak. Oke. Sudah join quiz? 1, 6. Ya, join quiz Pak. Ya. Join quiz. Pak Ayu ini Pak Jamal, Pak Ayu ini. Mana masih kemarau. Sudah ready semua? Bismillah ya. Udah join quiz ya? Bapak siapkan jempolnya. Kita akan mulai, nanti silakan press enter. Oke. Ya, akan muncul di pertanyaan Bapak Ibu semua. Nah, 3, 2, 1, ada 2 Bu. Oke. Guys. Yang tadi itu tetap jawabannya Pak. Iya. Wih, next lanjut kita lihat tuh banyak juga yang benar nih berarti. Kita lihat. Wah, ini siapa ini yang tercepat? Ibu Yunika ini yang tercepat ya. Wah, kecepatan jempolnya nih. Iya Bapak Ibu. Coba next lagi. Oke, kita pertanyaan kedua nih. Siap Bapak Ibu guru semua ya? Sudah siap untuk pertanyaan kedua? Oke, silakan press enter. Siap? 3, 2, 1. Salah semua. Nanti ada yang coba diklik lanjut. Saya mencetnya ya aku bisa itu yang benar siapa itu? Calon guru penggerak. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu guru bisa ketawa saya sedikit ya kan? Iya. Biar mukanya nggak tegang nih. Belum nikah. Tapi kok ibu katanya logonya kambing ya Bu? Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi. Sudah lebih. Silakan Bapak Ibu guru yang mau sampai dulu. Iya. Nanti ketawa dong. Iya. Tadi mungkin sama Pak Sofyan sudah disampaikan, kita akan merumus kalimat yang belum selesai, yang belum komplit. Ini merupakan harapan, impian, dan cita-cita Bapak Ibu guru terhadap muridnya. Jadi kalimat rumpang ini cita-cita untuk murid Bapak Ibu yang ada di kelas. Ya, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk menuangkan cita-citanya di dalam 6 pertanyaan yang ada di sini. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa kita menggunakan Padlet. Ya, mungkin linknya sudah akan saya share, sudah di-share ya. Link Padletnya bisa Bapak Ibu isi. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 2 menit cukup Bapak Ibu? Ini tegang lagi nih, langsung diam. Atau fokus nih, punya cita-citanya kayak gimana nih Bapak Ibu guru nih? Ya. Ya, padlet.com. Nah, silakan Bapak Ibu dengan menekan tanda plus, silakan kita sambil buka. Kita lihat di padletnya sebelah iya itu. Benar tadi padletnya? Iya. Ini kita melengkapi kalimat rumpang
ya. Ada 6 pertanyaan. Saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik di sekolah saya. Nih. Baik, yang pertama, wah Pak Fadli sudah duluan. Pak Fadli tinggal tunggu lagi nih Bapak Ibu guru yang lain. Miss Erna sudah. Oke. Wah, baru 2. Ya. Ini kayaknya yang Bapak Ibu yang lain ini kalimatnya panjang ini. Panjang-panjang nih kalimatnya nih. Atau dari dalam hati masing-masing nih. Ya, sambil mengisi Bapak Sofyan, Yati, misalkan mungkin sambil boleh disambil. Bapak Ibu guru juga boleh sambil disambi. Ya, sambil kita melihat Bapak Ibu guru menuangkan cita-cita dan harapannya kepada murid-murid yang ada di sekolah. Saya lihat dari ekspresinya serius semua ini. Bagaimana Mas Ariel? Oh iya, jaringannya Mas Ariel. Ada 6 pertanyaan. Ini sudah 3 sudah mulai menjawab. Bisa dibantu? Jikri geser ke sebelah. Iya. Ini sudah mulai masuk ke pertanyaan 4, 5 dan 6 kalimatnya. Ya, ini sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu. Tentunya setiap Bapak Ibu pasti punya cita-cita masing-masing terhadap muridnya. Ya, ada yang pengen anaknya kompeten di bidang keahliannya, ada yang ingin berakhlak mulia misalkan, atau yang punya kemandirian, itu Bapak Ibu bisa tuangkan di sini. Nah, biar kita interaktif, Bapak Ibu guru izin. Bapak Ibu, halo. Hai. Hai, halo, hai. Biar saya minta juga interaktif, saya minta dari Bapak Ibu guru mengemukakan pendapatnya. Kita mulai dari yang pertama. Saya memimpikan murid-murid yang saya minta dari, biar enak, coba kita buka yang ini, PI2. Kita akan putar siapa yang akan. Ya, silakan diklik. Oke, siapa yang akan kita minta untuk menyampaikan pendapatnya? Ternyata Bu Saras. Iya, Bu Saras. Menurut Bu Saras yang pertama, saya menginginkan Memimpin. memimpikan murid-murid yang dia itu dan bakatnya padi. wih, luar biasa. Punya mimpi anak berprestasi sesuai dengan minat dan setuju ya. Wah, luar biasa mimpinya. Sekarang yang kedua, kita putar lagi. Siap ya Bapak Ibu? Siapa ini yang kebagian menjawab ini? Iya, Pak Fadli yang percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa, Pak. generasi penerus bangsa. Yes. Ini idenya. Ya, jadi Pak Fadli percaya bahwa murid-murid kita ini adalah generasi penerus bangsa. Oke, yang ketiga kita putar lagi. Siapa akan menuangkan? Iya. Yang benar. Bu Fitri. Iya, yang ketiga apa nih? Di sekolah saya
mengutamakan apa Bu Fitri? Saya mengutamakan kemampuan siswa saya berdasarkan kodrat ya masing-masing. Oh iya, yang mengutamakan kemampuan siswanya kalau menurut Kiai Deonara dan kodrat zaman. Ini deg-degan juga. Tenang Bapak Ibu Guru, ini pendapat Bapak Ibu Guru. Di sini nggak ada pendapat salah, semua ide-ide berdasarkan dari cita-cita Bapak Ibu Guru semua. Yuk kita coba sekali lagi. Bu Yunika, iya. Bu Yunika yang keempat, murid di sekolah saya Bahwa pembelajaran itu harus menyenangkan, terus harus bisa dipahami juga oleh siswa. tuh luar biasa. Pembelajaran itu harus menyenangkan, ya. Kalau nggak menyenangkan tidurnya siswanya tidur semua. Iya betul. Iya. Kalau menyenangkan siswa akan kangen sekolah. Bu Yunika. Berikutnya kita putar. Ini enak nih kebagiannya. Siapakah yang akan kebagian? Pak Jamal, kajur dari teknik, ya. Dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak siswa. Yakin untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Wih, keren. Jawabannya cakep-cakep nih, luar biasa ini. Calon guru penggerak ini mantap-mantap semua ya teman-teman saya. Insya Allah. Dan kemudian Pak Sofyan, di sini memang ada calon-calon PP, calon-calon guru penggerak nih semuanya nanti. Insya Allah mudah-mudahan nyusul. Baik, yang terakhir nih, yang terakhir kita putar lagi. Pak Sari Tony terakhir. Ya, pertanyaannya, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa pentingnya penerapan nilai-nilai dan peran guru. luar biasa. Ini calon guru penggerak. Ya, beri plus buat Mas Ariel nih. Ya. Iya. Mas Ariel waktu itu seleksi bareng saya. Iya, ini ulang lagi nanti di 11 ya. Iya, semangat Mas Ariel. Iya, Mas Ariel Bu Yuni. Amin, insyaallah di angkatan 11. Jadi kalau bisa saya tarik benang merahnya, apa yang Bapak Ibu ungkapkan tadi sebenarnya berusaha untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada oleh Pak Jamal. Semua itu kita wujudkan untuk keberpihakan kita kepada murid kita. Lanjut. Nah, ini kita masuk ke dalam visi SMK Kapin yang pernah kita duduk bersama merumuskan pada saat itu dari dihadiri seluruh warga sekolah, dihadiri oleh dunia usaha, dunia industri perwakilannya, dan dari komite sekolah serta dari orang tua. Maka lahirlah visi SMK Kapin yang sama-sama sudah kita gaungkan, kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, termasuk kepada murid kita, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan kejuruan yang menghasilkan sumber daya manusia yang unggul serta memiliki jiwa entrepreneur. Luar biasa Bapak Ibu ya. Dan kita lihat kalau kita kupas sebenarnya visi tersebut masih sangat relevan dengan kurikulum yang ada, dengan zaman yang ada,
ini sangat masih relevan. Mengapa? Karena kalau kita lihat di sini, kita kupas, kita melihat ada dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah menempel pada visi yang dibuat. Ya, yang pertama ada berakhlak mulia, berwawasan global. Itu merupakan bagian dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ini kita perlu appreciate atau applause buat pimpinan kita di sini yang memang bagaimana mengajak kita sebagai guru untuk menciptakan satu visi akan menjadi tuntunan kita dalam menuntun murid-murid kita. Ya, saya minta applause buat pimpinan kita di sini semua. Miss Ibu Yati, Miss Karna, luar biasa. Nah, untuk selanjutnya, next, di sini tentang sekolah. Di sini adalah visi calon guru penggerak atau visi pernah saya buat dalam rangka menjalankan program. Jadi di dalam guru penggerak di modul 1.3 kami calon guru penggerak diajarkan bagaimana kita untuk menyusun sebuah visi ke depan. Ya. Nah, visi yang saya buat adalah terwujudnya murid yang memiliki karakter baik, kompeten di bidang keahlian, dan memiliki jiwa wirausaha yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Kalau saya lihat visi yang saya buat ini sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah. Ya. Pada visi calon guru penggerak yang saya buat ini hanya menajamkan kembali dan mengurai. Apa yang saya tajamkan salah satunya adalah, coba kita balik dulu. Nah, kalau di visi sekolah ada tertulis kompeten, jadi kan mengajukan masalah sebenarnya kompeten, maka di visi saya kompetennya di bidang apa? Nah, saya jabarkan kompeten di bidang keahliannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita SMK tentunya mengharapkan murid-murid yang kompeten di bidang keahliannya. Kalau siswa murid TKR tentu kompeten di bidang TKR, murid TP kompeten di bidang TP, murid listrik kompeten di bidang listrik. Begitu juga dengan TKJ dan DKV. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang kita lihat sudah selaras. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah visi sekolah kita sudah relevan dengan zamannya sekarang atau sesuai dengan kurikulum merdeka yang kita terapkan? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah sudah sesuai? Tegang lagi. Iya. Iya, dari Pak Suwaris. Baik, terima kasih Pak Adi yang sudah memaparkan dan membandingkan yang sudah menetapkan, yang sudah tertuang di dalam KTSP. Ya. Nah, sekarang Pak Adi mencoba menambah ataupun merevisi gitu ya. Kira-kira yang tergambar di pemikiran oleh Pak Adi. Baik, sekarang kita mengulas apa yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yaitu manusia yang unggul berakhlak mulia. Kenapa itu yang ditampilkan utama? Ya sesuai dengan agama itu adalah, sekarang coba saya bertanya kepada Bapak Ibu, akhlak mana yang lebih tinggi daripada ilmu? Makanya itu kita perlu. Dia pintar, walaupun dia punya keterampilan tapi tidak mempunyai akhlak, tidak ada gunanya juga. Maka itu kita lakukan.
Kalau dia sudah mempunyai akhlak ataupun yang mulia, apa sih yang kita lakukan untuk menuju itu? Itu adalah penjabaran. Ya, kita bermacam-macam. Contoh kegiatan keagamaan, memberikan kita mengadakan sholat duha, sholat asar, memberikan pembinaan dalam kegiatan Pak Ustadz itu rohis, itu adalah untuk menuju ke sana. Yang keduanya adalah kompeten, bersaing tinggi. Kompeten tadi, saya sedikit mungkin kompeten yang di sini mungkin kalau kita membacanya secara global. Saya ini Pak Diteri, terima kasih. Berkompeten sesuai dengan bidang keahliannya. Itu adalah masing-masing mempunyai jurusan. Nah, itu mungkin saya memberi apresiasi kepada Pak Adi. Jadi berkompeten di bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan bidang ahlinya. Contoh TKR. Ya, anak-anak kita bersama. Dia TKR itu alhamdulillah macam-macam. Anak-anak itu bahkan di luar dari kurikulum. Anak-anak itu diajari apa Pak Sari di luar kurikulum yang diajari? Nah, mungkin anak-anak itu semuanya diberikan kesempatan. Jangan sampai nanti ke kotak-kotak mobil suruh pindah nggak bisa. Nah, itu kita konsen bahwa itu sepele tapi bermanfaat. Kan itu. Padahal itu di dalam kurikulum enggak juga. Enggak ada itu belajar nyetir. Tapi kita memberikan pelayanan itu supaya nanti begitu dia di masyarakat di bengkel, tolong pindahkan itu. Saya nggak bisa Pak. Itu adalah salah satu. Begitu juga di bidang yang lainnya. Jadi intinya kesimpulan apa yang kita buat di situ adalah akhlak itu adalah lebih tinggi daripada ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Suwardi. Luar biasa, berarti artinya visi yang ada di sekolah kita masih sangat relevan dan dengan kembang-kembang. Jadi masih bisa kita sangat-sangat bisa kita untuk menuntun murid-murid sesuai dengan alam dan kodrat zamannya. Lanjut. Nah, tadi ada visi guru penggerak. Nah, jabaran komponennya ada 3. Yang pertama adalah karakter baik, ya. Jadi menggambarkan dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mungkin tadi sudah dibantu oleh Pak Suwalis, ya, bagaimana adab. Ya, memang nomor 1 ini yang paling penting di tengah gempuran budaya asing yang mungkin kita rasa lebih banyak negatifnya terhadap murid kita, bagaimana kita mencoba memfilternya, menuntun murid kita agar tetap mempunyai akhlak mulia, ya. Akhlak mulia di sini, ya, artinya dalam sikap, tingkah laku dan keseharian, seperti itu, ya. Namun tidak hanya dimensi ini tidak hanya hubungan antara murid dengan Tuhannya atau hablum minallah, tapi bagaimana hubungan sosialnya, ya. Karena berakhlak mulia ini kita bagaimana melihat mereka berhubungan sosial antar guru, entah ke sesama murid. Hablum minannasnya pun kita coba tuntut agar menghasilkan murid yang memiliki akhlak mulia, ya. Lanjut. Nah, ada 2 poin lagi. Yang pertama, kompeten di bidang keahlian dan jiwa wirausaha. Ini merupakan satu kaitan, ya. Ketika murid sudah kompeten di bidangnya, tentunya dia mampu atau sanggup melahirkan jiwa-jiwa kewirausahaan, ya. Di sini tidak hanya hard skill yang dibentuk, namun juga soft skillnya, ya. Jadi bagaimana kita menerapkan profil pelajar Pancasila yaitu
ada mandiri, ada kreatif, ada bernalar kritis. Jadi tidak hanya hard skill saja, tapi soft skillnya yang kita coba bentuk. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Iya. Iya. Kita sampai ya. Iya. Saya memberikan pencerahan tentang kompetensi di kita setiap anak itu selesai PKL kurang 3 bulan, itu anak itu kita langsung ada tes kemampuan di bulan di industri. Ada yang saya sampaikan, memberikan motivasi di situ bahwa sekarang ini dalam keadaan kondisi sekarang ini, jangan kita bermimpi bercita-cita mencari suatu pekerjaan. Jangan berlebihan. Tapi kita bermimpilah kita menjadi wirausaha. Itu saya sampaikan kepada anak-anak. Ada rujukannya. Hampir sudah banyak ya Pak Syarif hasil dari anak-anak itu, bahwa anak alumni itu mempunyai bengkel, mempunyai percetakan. Itu lebih dari 5 yang percetakan. Khusus anak TKJ dan DKP pada saat itu, kamu prakteknya di mana? Saya di tempat alumni. Nah, itulah yang kita harapkan itu. Begitu dia lulus, dia jangan melamar. Harapan kita dia bisa buka usaha sendiri, kayak gitu. Nah, jadi apa bekalnya? Kita uji apa yang mau praktekkan di sana. Buat banner Pak, buat spanduk, bisa nggak kamu sendiri? Alhamdulillah bisa. Nah, itulah yang kita memberikan motivasi anak itu, bagaimana dia bisa begitu lulus dia bisa buka usaha. Berwirausaha itulah pengertian daripada jiwa wirausaha. Itu satu. Yang kedua, tadi coba benar untuk masalah takwa tadi. Ya, kita belum pernah mengadakan suatu kegiatan, Pak. Kita hanya mengamati dan meneliti. Kita mengajak anak bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Koprak-koprak guru piket mengajak anak menggol. Lalu saya menganalisanya tadi, anak yang sebagian besar tadi karakter digambarkan alim, tekun, itu bisa menggambarkan sekolah. Artinya apa? Kita di sekolah ini hanya mengajar. Minggu kemarin belum lama, jangan sampai terjadi kepada kita. Ada sekolah, guru agama Islam mau diperkarakan orang tua, mau dituntut 50 juta, anaknya diperingatkan menyuruh sholat, salah gurunya. Coba, itu tantangan. Ya, nah, artinya apa? Ya, kita pada saat awal tahun kita sampaikan visi sekolah kita, apa target kita sampaikan. Kita harus ada kesepakatan dengan orang tua. Begitu juga kemarin masalah akhlak, kelakuan, rambut. Kalau ada rambutnya panjang, orang tua nanti protes nggak? Siap nggak? Orang tua silakan Pak. Ini ada kesepakatan. Tapi kalau akhlak bertakwa tadi, kasus yang sekarang ini yang terjadi, mengerikan kita. Mau bagaimana kita? Nah, ini kenapa komunitas kita ini mungkin ya dianggap kurang kompak. Solidaritas kita. Jadi intinya apa yang karakter baik tadi, ya alhamdulillah sudah kita laksanakan, ya itu tadi ya, bermacam-macam program. Itu hanya tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi. Benar, dan Pak Suwardi sudah mengkaitkannya ke modul 1.4 budaya positif. Bagaimana membuat satu kesepakatan atau keyakinan sekolah dengan orang tua murid yang dilakukan dalam rangka mewujudkan karakter baik.
Kita lanjut. Ya, lanjut next. Nah, yang terakhir adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dan sebagai fondasi kita dalam berperilaku. Ya, jadi nilai-nilai profil pelajar Pancasila merupakan nilai kebajikan yang memang satu program yang dicanangkan oleh pemerintah kita. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong, kreatif, berartis, dan mandiri. Bapak Ibu guru masih ingat lagunya? Masih, iya. Ya. Pada awal bersama ya. Iya. Bagaimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, hebat Bapak Ibu. Masih ingat ya lagunya ya? Iya. Ini dengan lagu itu mudah-mudahan kita lebih tertanam mengenai dimensi program. Ya, lanjut. Nah, dari visi guru penggerak yang tadi saya paparkan, maka saya melahirkan yang namanya prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Merupakan bagian dari visi, ya, jadi bagian dari visi yang telah saya buat, yaitu ada beberapa poin. Nah, salah satu poinnya adalah menumbuhkan kreativitas dan inovasi murid melalui pembelajaran kewirausahaan. Di sini yang saya garis bawahi adalah kreativitas yang merupakan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Betul sekali, betul. Ya, nanti untuk apa prakarsa perubahan ini? Bagaimana cara penerapannya? Nanti akan kita jabarkan. Lanjut. Nah, ice breaking lagi nih biar nggak tegang. Bapak Ibu, adakah yang mau ice breaking biar nggak satu arah? Yang mengajak kita biar relax. Oh, udah. Cukup. Iya, kita lanjut saja ya. Nah, kita masuk ke tahapan bagja berdasarkan prakarsa. Dari prakarsa perubahan ini, maka kita bisa buat strateginya, bagaimana kita menjalankan visi. Nah, strateginya itu tahapannya apa aja bisa kita tuangkan ke dalam kanvas bagja. Bapak Ibu tahu apa itu bagja? Ya, bagja itu bahasa Sunda kalau tidak salah. Kalau dalam Sunda tahu itu bagja itu apa? Laras. Iya. Artinya apa? Bahagia. Jadi bagja ini ternyata bahasa Sunda. Namun dalam program guru penggerak dijadikan salah satu materi atau tema di visi guru penggerak menjadi satu akronim atau singkatan. Apa itu singkatan dari bagja? Kita lihat. Nah, ini bagja. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Ya. Yang kedua, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali impian, J-nya jabarkan rencana, dan yang A terakhirnya adalah atur eksekusi. Ya. Maksudnya apa ini? Tahapan ini. Nah, ada lebih detail lagi, kita lanjut lagi. Oke, jadi tadi kita masih ingat prakarsa perubahannya adalah menumbuhkan kreativitas dan inovasi murid melalui pembelajaran kewirausahaan. Oke. Nah, B-nya buat pertanyaan. Pertanyaan ini utamanya dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset atau potensi atau peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi dalam atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau prakarsa yang dibuat. Maka saya di bagian buat pertanyaan adalah saya menentukan
apa yang harus dilakukan agar kreativitas dan inovasi dari murid kita muncul? Jawabannya adalah apa yang kita lakukan? Satu, melakukan diskusi dengan Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Insya Allah dengan Bapak Kepala Sekolah ini diskusi pasti beliau sangat siap nih dan support sekali untuk berdiskusi bagaimana yang harus kita lakukan dalam menggali kreativitas dan inovasi murid. Yang kedua, kita mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan inovasi murid melalui pembelajaran kewirausahaan. Dan yang ketiga, mencari tahu karakter murid melalui asesmen diagnostik. Jadi kita sudah tahu dulu dari asesmen diagnostik karakter murid kita ini setiap individu seperti apa. Lanjut ke bagian A, ambil pelajaran. Baik, pertanyaannya yang dibuat ya, kalau ini dari Bapak bisa Bapak Ibu baca. Pertanyaan yang kita buat dari prakarsa perubahan adalah kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah dalam meningkatkan kemampuan kewirausahaan murid. Yang kedua, siapa saja guru yang sudah berperan dalam pembelajaran kewirausahaan. Dan yang ketiga, model pembelajaran kewirausahaan seperti apa yang dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi murid. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan adalah satu. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama adalah mendata bentuk pembelajaran kewirausahaan yang telah dilakukan sekolah. Nah, yang kedua, mendata rekan sejawat yang sudah berperan dalam pembelajaran kewirausahaan. Dan untuk menjawab yang ketiga adalah mencari referensi model-model pembelajaran kewirausahaan meningkatkan kreativitas dan inovasi murid atau siswa. Ya. Lanjut ke bagian G, gali mimpi. Pertanyaannya, apakah pembelajaran kewirausahaan dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi murid? Jawabannya adalah ya ini, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan inovasi murid. Bagaimana pembelajaran kewirausahaan ini dapat diintegrasikan juga di mata pelajaran lain, dan adakah keterkaitan ya dalam pembelajaran kewirausahaan dengan profil pelajar Pancasila? Nah, jawabannya di sini tindakannya satu, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan inovasi belajar murid, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pelajaran kewirausahaan, dan ketiga mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang kompeten tentang hal tersebut. Lanjut, J, jabarkan rencana. Di sini saya mencoba menggali dengan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa langkah-langkah untuk memulai pembelajaran kewirausahaan? Yang kedua, apa saja media yang digunakan untuk pembelajaran kewirausahaan? Dan yang ketiga, bagaimana cara menjaga keberlanjutan pada pembelajaran kewirausahaan? Daftar tindakannya itu menyusun rencana pembelajaran atau LKP. Ada juga LKPD, lembar kerja peserta didik, dan proyek kewirausahaan serta instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid dan lingkungan belajar. Yang ketiga, memberikan penghargaan kepada murid yang memiliki kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran kewirausahaan. Dan yang terakhir, kita bagaimana eksekusi, mengatur eksekusi. Nah, pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab memonitor agar kegiatan pembelajaran kewirausahaan dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Yang pertama yaitu kepala sekolah memonitor kegiatan pembelajaran kewirausahaan. Yang kedua, guru produk kreatif dan kewirausahaan serta kepala program keahlian. Dan yang ketiga, membuat jadwal pembelajaran kewirausahaan dan membuat model pembelajaran yang variatif setiap minggunya. Itu merupakan langkah-langkah baja dalam mewujudkan perubahan yang tadi dibuat. Baik Bapak Ibu, ternyata kita sudah sampai di ujung paparan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah berperan aktif menyimak dari awal sampai akhir. Ya, sekali lagi saya terima kasih atas partisipasinya. Ya, kalau boleh pantun lagi di akhir, ya. Ada kucing makannya ikan. Cakep. Kalau manusia makannya nasi. Cakep. Ada hal baik, yuk kita laksanakan. Ya. Ada hal yang kurang baik, yuk kita sama-sama evaluasi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi, luar biasa paparannya. Semoga dengan adanya visi dari guru penggerak dan alhamdulillah visi sekolah masih update ya, masih update, dan tadi dipertajam lagi oleh Pak Adi kompetennya itu di bidang keahlian. Baik, dari penjelasan Bapak Adi tadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, to the point saja pertanyaannya apa, mengingat waktu. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Tadi? Saya Bu. Oh iya, silakan. Tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eksekusi. Atur eksekusi. Iya. Iya. Terima kasih. Coba kita balik dalam. Terus lanjut. Ya. Tadi kan prakasa perubahannya adalah bahkan kreativitas dan inovasi dalam mempertahankan kewirausahaan. Nah, atur eksekusinya siapa saja yang terlibat? Berarti yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah yang nanti akan memonitor kegiatan kewirausahaan yang berlangsung di sekolah. Yang kedua, guru produk kreatif dan kewirausahaan, atau bisa dikenal kita sebelumnya guru PKK, ya, guru PKK dan kepala program keahlian. Nah, tentunya tadi kalau kita lihat visinya kompeten di bidang keahliannya masing-masing, tentunya ada produk-produk yang bisa dihasilkan oleh siswa. Nah, kita gali kreativitasnya, kita gali inovasinya untuk akan lahir produk-produk yang bagus, yang keren, yang nantinya bisa digali oleh kepala program keahlian, lalu akan kita bentuk satu pegawai kewirausahaan dengan dukungan dari guru PKK, dan tentunya akan terus dimonitor, dievaluasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini kan berkaitan dengan pelajaran PKK. Ini saya masih memantau Ibu Yonika bekerja sama dengan Pak Syaril dan Pak Jamal. Sekarang ini dia membuat proyek, membuat meja, membuat kursi dari ban, terus masih dalam proses. Terus saya sampaikan, pelajaran PKK ini kalau kita melihat pengembangannya, kita lihat dulu, kita ini anak-anaknya banyaknya perempuan apalagi. Kalau kita mengembangkan PKK nanti menyulam, pasti mintanya kurang, kan gitu. Nah, terus anaknya kreatifnya di bidang otomotif, terus TP, pengelasan segala macam. Nah, coba ini. Alhamdulillah Pak Syaril dan Pak Jamal sama Bu Yunika berkolaborasi, bekerja sama untuk membuat hasil produk itu tadi. Ya, kemarin kalau saya pantau baru sampai mejanya, bannya sudah, tutupannya sudah, tinggal covernya ya, covernya yang belum. Jadi di bawahnya tuh nanti ada kursi. Kalau seandainya cover itu bagus, nah itu bisa di ekonomi kreatif, bisa dijual belikan. Nah, itu satu yang sudah berjalan. Intinya sekarang kan gini, kadang-kadang kita berusaha inovasi. Kadang-kadang kan kita hanya mengembangkan pemikiran yang sudah ada. Tapi kita inovasi penemuan yang baru apa kira-kira? Nah, ini yang perlu kita ingat lagi. Ya, tapi alhamdulillah itu sudah berjalan. Kemarin di TKR anak itu membuat ada jam dari gear. Kenapa? Gear ini kan anak banyak Pak. Ada rantai digantung di pilot, kasih jam, bagus juga.
Nah, tapi kita coba lagi minta pendapat kepada anak-anak tadi. Ya, itu yang dikembangkan pertanyaan tadi. Kira-kira apa yang diinginkan lagi? Ya, alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi sebagian alhamdulillah sudah berjalan. Mudah-mudahan guru yang lain, guru listrik, TKP, PKJ bisa berkolaborasi lagi. Dengan guru yang lain juga bisa, guru kesenian. Ya, nah jadi itulah perbedaan kurikulum tadi, ya kan? Kadang-kadang kita nggak tahu nih, JPSA, terus kurikulum 2013, terus kurikulum Merdeka, kok gitu juga, ya kan? Nah kita juga harus tahu jelas di mana titik perbedaannya itu yang jelas, dan nyatanya di mana bedanya. Jadi alhamdulillah ya sekarang ini dengan adanya satu Ibu Yati, mudah-mudahan Pak Adi sukses. Ini bisa nanti jadi tadi untuk berkolaborasi, menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain. Mungkin itu harapan saya selaku pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sularlis. Artinya mungkin kita sudah sampai di akar eksekusi, walaupun kita masih dalam bentuk proses, sedang dalam proses. Dan Pak Sularlis sendiri tadi sudah menekankan sudah memonitor sampai di mana perkembangannya yang kita lakukan. Dan tadi juga kita perlu garis bawahi bahwa kreativitas itu berdasarkan minat anak, artinya keberpihakan kepada muridnya benar-benar jangan sampai kita lupakan, dan itu mendapat poin penting dalam pembelajaran kita. Terima kasih. Misalnya pertanyaannya, dan terima kasih Pak. Baik. Sudah tersedia ya? Ya. Mungkin dari Bapak pengajar praktik ada closing statement mungkin ya, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke, langsung saja mungkin ya. Baik, terima kasih. Terus Bapak dulu lah. Iya. Luar biasa ya penyampaian dari Pak Adi, sistematis, kemudian menggunakan berbagai macam media ya untuk disampaikan, dan dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Adi secara jelas terlihat bahwa visi dari proses pendidikan yang dilakukan oleh Pak Adi sangat selaras Pak ya dengan visi sekolah. Artinya apa? Artinya visi sekolah masih sangat relevan, ya, masih sangat relevan. Tinggal mungkin nanti dipertajam kembali ya, dipertajam kembali apa-apa yang sudah menjadi visi tadi, dan tentunya lebih banyak tadi sudah banyak dijelaskan sebetulnya oleh Pak Sularlis ya terkait dengan bagaimana visi-visi tadi berpihak kepada peserta didik kita atau murid. Saya ini sampai sekarang juga masih bertanya-tanya nih Bu, kata murid, kata peserta didik, kata siswa. Tapi kemarin ketika menetapkan itu saya sendiri tidak berani menjawab itu, karena satu memakai istilah peserta didik, sementara ketika kita belajar tentang filosofi Keja Dewantara kita sementara di persepsi yang lain bicara siswa. Nah, nanti kita tunggu saja mana sebenarnya kata yang paling pas, tapi intinya maknanya semuanya sama. Nah, yang penting bagaimana kita bisa mengarahkan semua proses ini berpihak kepada peserta didik kita, siswa atau murid kita. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi sekedar juga menguatkan, mengiklankan kembali yang sudah disampaikan oleh ibu kita tadi, Bu Yati ya. Bu Yati ya, yang insya Allah ya sudah levelnya sudah meningkat beliau. Bapak Ibu yang sudah berproses ya di di yang sekarang angkatan ke-11, yang mudah-mudahan bisa
ya dimudahkan dan ya bisa seperti Pak Adi ya. Ini yang beralaman. Ya mudah-mudahan ya, saya pun juga beberapa kali gagal sebetulnya, nggak kayak langsung dapat gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya gagal juga, tapi kemudian akhirnya diperkenankan sampai kepada ya, pengajar praktik. Jadi insya Allah ya, semua proses insya Allah apapun itu, yang terpenting adalah kita tetap semangat dan terus berusaha. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, dengan berakhir dari Bapak Sofyan selaku pengajar praktik, maka berakhir pula kegiatan diskusi kita pada sore hari ini. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Sungguhlah manis buah kue ini. Cakep. Buat dimakan dengan cepat. Cakep. Berakhir sudah acara ini, semoga dapat membawa manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.